Dan yang paling tinggi adalah yang paling unggul ya, yaitu kandungan kalium ya. Itu menurut penelitian sekitar 18 sampai 30% ya. Bahkan bisa lebih tinggi mencapai 40% ya. Nah, ini adalah kadar kalium yang lumayan tinggi ya untuk bahan alternatif yang bisa menggantikan pupuk kalium ya, yaitu dari KCL maupun MOP ya. Oke, selamat siang teman-teman sahabat tani. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Anda berada. Baik teman-teman sahabat tani, pada kesempatan kali ini saya lagi tidak membuat tutorial pembuatan pupuk ya. Nah, akan tetapi saya di sini akan berbagi informasi ya. Ada bahan organik ya yang bisa untuk dijadikan bahan alternatif untuk menggantikan pupuk kalium ya, yaitu seperti pupuk KCL ataupun pupuk MOP ya. Nah, pada saat teman-teman sahabat tani mengalami pelonjakan harga ya, pupuk KCL atau MOP ya yang mengandung kalium ya, teman-teman sahabat tani bisa menggunakan bahan organik ini sebagai bahan alternatif untuk pengaplikasian pupuk yang berunsur kalium ya. Nah, teman-teman sahabat tani, ini di depan saya ada abu bekas bakarannya dari limbah kelapa sawit ya. Nah, bahan segarnya seperti ini ya. Nah, ini adalah TKKS ya, yaitu tandan kosong kelapa sawit ya, atau bisa juga disebut tangkos, yaitu tandan kosong, atau biasa kami menyebutnya di sini itu jangkos ya, yaitu janjangan kosong dari limbah kelapa sawit ya. Nah, itu di sana itu lagi saya jemur ya. Nah, pada waktu masih berbentuk gini ya, masih berbentuk jangkos gini ya, masih utuh ya, itu saya urai satu persatu seperti ini ya. Ini ya, ini contohnya ya, baru saya jemur ya. Tujuan untuk penjemuran sendiri itu supaya cepat kering ya, karena ini janjangan kosong ini sangat cepat menyerap air ya, apalagi di musim hujan itu ya. Jadi kita urai lebih dahulu seperti ini ya, supaya enak kita jemur, cepat kering ya. Nah, setelah itu kita lakukan pembakarannya agar menghasilkan abu seperti ini contohnya ya. Nah, pupuk dari abu bekas limbah janjangan kosong ini lumayan tinggi kandungan kaliumnya ya. Nah, selain mengandung kalium juga mengandung fosfat, CaO yaitu kalsium, dan juga natrium ya. Nah, kalau kandungan natriumnya itu sekitar 26% ya. Kalau fosfatnya itu sekitar 4,5% ya. Dan kalau CaO atau kalsiumnya itu sekitar 5,6% ya. Dan yang paling tinggi adalah yang paling unggul ya, yaitu kandungan kalium ya. Itu menurut penelitian sekitar 18 sampai 30% ya. Bahkan bisa lebih tinggi mencapai 40% ya. Nah, ini adalah kadar kalium yang lumayan tinggi ya untuk bahan alternatif yang bisa menggantikan pupuk kalium ya, yaitu dari KCL maupun MOP ya. Nah, biasanya untuk petani sawit pada kondisi lahan yang bergambut ya, itu kan sangat asam lahannya itu ya. Biasanya untuk dosis rekomendasi untuk aplikasi pupuk dari bekas bakaran limbah kelapa sawit ini itu berkisar antara 2 sampai 3 kilo per batang ya, atau per pokok. Bahkan ada yang mencapai 5 kilo per batang ya, atau per pokok. Itu jadi tergantung kondisi keasaman pH tanah di lingkungan tersebut ya. Nah, jadi pupuk ini ya dari abu ini sangat cocok untuk direkomendasikan buat tanah-tanah yang ber-pH sangat asam ya, karena ada kandungan CaO-nya juga yaitu kalsium ya, untuk membantu menaikkan pH asam tadi ya. Nah, pupuk abu ini dari bekas bakaran limbah kelapa sawit ya, itu lebih efisien atau lebih cocok kita aplikasikan pada tanaman fase generatif ya.
yaitu fase yang sudah menghasilkan buah atau mulai mengeluarkan bunga calon buah ya. Nah, jadi pupuk ini kurang cocok waktu untuk kita aplikasikan pada tanaman fase vegetatif ya. Nah, karena apa? Pada saat kita melakukan pembakaran jangkos tersebut ya, itu kandungan C organik dan nitrogen akan terlepas ya, jadi hilang ya. Jadi pupuk ini tidak mengandung nitrogen ya. Nah, berbeda pada saat bahan masih berbentuk gini, masih segar ya, atau apa bahasanya, masih mentah lah ya, belum kita lakukan pembakaran ya. Nah, ini masih mengandung NPK, masih lengkap ya, yaitu nitrogen, fosfat, kalium, dan juga unsur mikro yang lainnya ya. Nah, untuk pembakaran sendiri, untuk teman-teman sahabat tani pada skala besar atau yang skala sampai berton-ton ya, itu saya sarankan untuk mencari tempat yang terbuka ya. Nah, karena apa? Nanti hasil dari pembakaran atau emisi ya, yang bisa menyebabkan pencemaran lingkungan ya. Jadi kalau bisa kita hargai orang-orang yang berada di sekitar kita ya, agar tidak tercemari dari hasil pembakaran tersebut ya. Terkecuali kita untuk skala kecil itu tidak masalah ya, tidak terlalu mengganggu pencemaran lingkungan ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya untuk dosis aplikasi untuk petani sawit ya, khususnya petani sawit ya. Nah, sekarang gimana dengan dosis untuk petani kalangan rumahan ataupun petani pecinta tanaman di polybag ya. Nah, biasanya petani polybag itu suka menanam seperti cabai, tomat, terong, dan jenis sayuran yang lainnya ya. Itu dosisnya per polybag atau per tanaman itu cukup 2 sendok makan aja ya. 2 sendok makan kita taburkan di sekeliling tanaman tersebut. Oke, saya kasih contoh seperti ini. Nah, ini seumpama contoh tanaman Anda di dalam polybag ya. Pada saat aplikasi pupuk dari abu bekas bakaran limbah kelapa sawit, maka Anda kasih jarak sekitar lebih kurang 4 jari ya. Nah, jadi ini batangnya Anda kasih jarak segini, dan berarti di sinilah Anda aplikasi sekitar sini. Seperti ini contohnya ya. Nah gini keliling begitu ya. Untuk satu polybag cukup 2 sendok makan saja ya. Nah, bagaimana teman-teman sahabat tani? Jadi pupuk dari abu bekas bakaran limbah kelapa sawit ini sangat direkomendasikan untuk bahan alternatif pengganti pupuk KCL atau MOP yang mengandung kalium ya. Karena kandungan kaliumnya ini sangat tinggi ya. Jadi sangat cocok untuk teman-teman sahabat tani yang khususnya tinggal di wilayah perkebunan sawit ya. Nah, untuk teman-teman sahabat tani yang tidak tinggal di wilayah perkebunan sawit, untuk pupuk kaliumnya sendiri dari bahan organik, nanti kapan-kapan akan saya carikan dulu bahannya ya. Akan saya buatkan videonya untuk teman-teman sahabat tani yang tidak tinggal di wilayah perkebunan sawit begitu ya. Jadi ini recommended untuk teman-teman yang tinggal di wilayah perkebunan sawit ya. Nah, saya sarankan untuk khususnya petani kelapa sawit ya, pada saat aplikasi dari abu bekas bakaran limbah kelapa sawit itu jangan terlalu dekat dengan batang atau pokokan kelapa sawit tersebut ya. Karena apa? Abu dari bekas bakaran limbah kelapa sawit ini itu bersifat osmotik ya, yaitu bisa menyerap air yang berada di sekitar perakaran, yang bisa mengakibatkan nanti tanaman tersebut bisa kekeringan begitu ya. Makanya pupuk dari abu ini tidak direkomendasikan pada saat aplikasi di musim kemarau ya. Nah, jadi lebih cocok kita aplikasikan pada saat musim hujan. Kenapa? Karena kita tidak takut nanti air yang berada di sekitar perakaran tanaman itu tidak terhisap oleh pupuk dari abu ini ya. Kalau teman-teman masih ragu mengenai pupuk dari abu bekas bakaran limbah kelapa sawit ini, nah Anda cek sendiri di YouTube, Anda ketik ya cara aplikasi pupuk dari abu janjangan kosong ya, atau cara aplikasi pupuk dari abu boiler ya. Nah, di situ akan bermunculan video-video yang merekomendasikan aplikasi dari pupuk bekas bakaran limbah kelapa sawit ini ya. Nah, untuk sebagai bukti ya, seumpama kok video saya ini meragukan ya. Nah, kapan-kapan akan saya buatkan video cara pembuatan pupuk organik dari jangkos yang masih segar ya. Kalau ini kan sudah berbentuk abu ya, dari sisa pembakaran ya. Ikuti terus perjalanan petani subsisten. Saya adalah petani coba-coba yang berkeinginan menjadi petani komersial yang sukses. Yang penting selalu ada niat untuk belajar tanam, belajar bereksperimen, dan selalu tetap semangat.
Mantul.